Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan tak lupa kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang Al-Mahdi, di mana banyak para ustadz dan orang-orang yang masih mencari beliau. Dan ada juga yang berpendapat tentang Al-Mahdi ini tidak ada atau hadisnya palsu. Banyak sekali ya golongan-golongan dan yang tidak percaya tentang adanya Al-Mahdi. Kalau menurut saya sih Al-Mahdi sudah jelas itu ada di hadis. Walaupun ada juga yang bilang itu palsu. Tapi kita lihat di mana berbagai kitab-kitab banyak juga menjelaskan tentang pemimpin akhir zaman ini, di mana di dalam kitab agama Buddha juga menjelaskan tentang siapa itu yang Buddha terakhir, dan agama Hindu menjelaskan tentang Kalki Awatara terakhir, dan juga agama Kristen itu menyebutkan kalau nggak salah itu juru selamat ya. Dan di Pulau Jawa juga menyebutkan akan kedatangan Satria Piningit atau Ratu Adil, di mana ini jelas sama seperti yang ada di hadis, yaitu tentang kehadiran Al-Mahdi, sang penyelamat akhir zaman. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang Al-Mahdi itu, mengapa dia hadir, dan dijelaskan di dalam hadis tersebut bahwa Al-Mahdi itu hadir di mana zaman itu sangat kacau dan tidak ada keadilan. Ya, seperti yang kita rasakan zaman sekarang ini, tidak jauh beda seperti yang ada di hadis tersebut. Jadi menurut saya sekaranglah zaman yang disebut zamannya Al-Mahdi. Sebagaimana yang kita lihat sekarang itu emas-emas juga pada bermunculan, dan banyak sekali yang di daerah Papua, ada juga di Sulawesi yang sudah mulai dibikin proyek ya sama orang-orang luar. Ya, sayangnya kita Indonesia ini tidak bisa menikmatinya, hanya bisa mendengar. Ya, tapi apa boleh buat, karena itu sudah dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya bisa membuat emas-emas tersebut kembali ya mungkin Al-Mahdi. Dan banyak juga kita temukan ada di ramalan Prabu Siliwangi yang katanya akan kedatangan bocah Angon. Di sana dijelaskan tentang ciri-ciri bocah Angon. Ya, silakan dicari ya bagi kawan-kawan yang penasaran dengan bocah Angon tersebut. Bisa ditulis di Google atau YouTube tentang bocah Angon dari ramalan Prabu Siliwangi.
dan juga ada Ratu Adil di ramalan Ronggo Warsito ya, salah satu pujangga di zaman kerajaan daerah Jawa Timur itu, saya lupa itu, kalau nggak salah kerajaan Kediri. Dia menukil dari kitabnya Raja Kediri itu, saya lupa namanya ya, tapi Ronggo Warsito menukil dari sana. Dan kita lihat zaman sekarang, peperangan sudah dimulai dari Rusia ke Ukraina, dan Cina sudah mulai mau invasi ke Taiwan. Banyak nih tanda-tandanya. Ya kita siap-siap dong, jangan hanya diam saja. Apa yang kita bisa kita pelajari itu gulat, silat, atau tarekah itu sangat penting, karena yang kita hadapi adalah pasukan Dajjal nantinya. Ya, tentu saja mereka itu sangat-sangat kuat. Kita tidak bisa hanya menghadapi mereka dengan pedang, di mana nanti senjata-senjata canggih itu sudah tidak ada. Ya pasti orang-orang sakti itu pada keluar, baik dari pihak Dajjal maupun dari pihak Al-Mahdi sendiri. Kita harus pintar-pintar memilih mana itu Dajjal dan mana itu Al-Mahdi. Jangan sampai tertipu. Siapa tahu yang kita kira Al-Mahdi tersebut adalah Dajjal. Karena berdasarkan informasinya, Dajjal tersebut bisa menundukkan ulama-ulama ya. Dan dia menyamar sebagai ulama juga. Itu ya yang kita dengar. Makanya kita harus hati-hati. Teman-teman yang nonton video ini, saya hanya berharap agar kalian siap-siap menghadapi tahun-tahun akan datang, karena mungkin akan segera lebih kacau lagi. Siapa tahu di 2024 ini kekacauan akan dimulai. Bisa jadi Cina menginvasi Taiwannya. Ya kalau Cina sampai menginvasi Taiwan, sudah pasti Amerika akan datang juga membela Taiwan. Ya dimana Cina tersebut berada di atas negara Indonesia ini ya. Ya sudah pasti tentara-tentara Amerika akan melewati lautan Indonesia. Ya sudah barang pasti itu akan perang di laut ya awalnya. Tentu saja kita yang akan terkena dampak. Siapkan zikir sebanyak mungkin, siapkan kemampuan sebanyak mungkin, pelajari apa yang diajarkan di hadis, yaitu untuk belajar berkuda, memanah, dan gulat. Semua itu sangat penting. Untuk mengenai ciri-ciri Al-Mahdi, nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya ya. Kita tidak bisa menjelaskan di sini karena ceritanya sangat panjang.
saya tidak bisa menjelaskan sekarang karena Al-Mahdi itu adalah sosok yang sangat rahasia dan orang setinggi apapun ilmunya tidak akan mampu melihat beliau bahwa beliau adalah Al-Mahdi. Hanya saja suatu saat nanti Allah menunjukkan siapa beliau pada 7 ulama yang sudah ada Allah siapkan untuk menunjuk beliau. Ya, sekian, terima kasih telah menonton video saya. Terus ikuti channel saya akan jelaskan semua tentang peperangan akhir zaman ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.